Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Ahmad Rehan, NIM saya 423200084 yang merupakan mahasiswa DKV Menteng Universitas Mercu Buana Jakarta. Di sini saya akan membahas sebuah topik utama, yaitu berpikir positif dari matkul atau mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etika UMB. Di dalam topik utama ini, berpikir positif terdapat 6 poin utama, yaitu poin pengertian berpikir positif, ciri-ciri berpikir positif, aspek berpikir positif, manfaat berpikir positif, efek berpikir positif, dan langkah-langkah berpikir positif. Pada poin pertama kita akan membahas pengertian positif. Pada umumnya semua orang akan melakukan tindakan berpikir positif dimanapun mereka berada, sebab berpikir positif merupakan hal-hal yang baik dalam merangsang kinerja otak. Dan dalam pengertian ini terdapat 3 definisi berpikir positif umum, yaitu berpikir positif adalah suatu hal yang mengandung makna. Yang kedua adalah berpikir positif adalah berpikir terhadap suatu tanpa melihat sisi negatif. Yang ketiga adalah berpikir positif adalah cara menghadapi suatu masalah dengan mengambil hikmah di balik masalah yang dihadapi sehingga tidak menimbulkan konflik dan pertentangan. Poin kedua adalah ciri-ciri berpikir positif. Di dalam ciri berpikir terdapat 7 poin. Yang pertama adalah berpikir positif bahwa unsur-unsur negatif dalam kehidupan setiap individu akan tetap ada dan yakin bahwa semua masalah dapat diselesaikan. Poin kedua adalah berpikir positif tidak akan mau kalah oleh berbagai kesulitan dan rintangan. Poin yang ketiga adalah berpikir positif memiliki jiwa-jiwa yang kuat dan konsisten. Poin keempat adalah berpikir positif percaya kepada kemampuan, keterampilan, bakat, dan ia tidak pernah meremehkan itu semuanya. Poin kelima adalah berpikir positif selalu membicarakan hal positif dan selalu menginginkan kehidupan yang berbaru positif. Yang poin keenam adalah berpikir positif selalu bertawakal kepada Tuhan. Yang poin ketujuh adalah berpikir positif yakin bahwa semua orang memiliki daya kreatif, akan tetapi daya kreativitas itu membutuhkan kekuatan yang membangkitkan hingga menjadi aktual. Dan berikutnya kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu aspek dalam berpikir positif. Dalam aspek berpikir positif itu terdapat 4 aspek menurut Albert. Yang pertama adalah harapan yang positif, di mana kita akan melakukan sesuatu lebih memusatkan perhatian kepada kesuksesan, optimis, pemecahan masalah, dan menjauhkan diri dari perasaan takut dan atau kegagalan. Yang poin kedua adalah afirmasi diri, yaitu memuaskan perhatian kepada kekuatan diri melihat secara positif. Dalam hal ini, individu menggantikan kritik pada diri sendiri dengan memfokuskan kepada kekuatan diri sendiri. Poin ketiga adalah pernyataan yang tidak menilai atau satu tindakan perkataan yang menggambarkan keadaan daripada menilai keadaan. Pertanyaan ataupun menilai yang dimaksud adalah penggantian pada seorang yang cenderung memberikan pernyataan atau nilai yang negatif pada diri sendiri. Dan aspek ini adalah untuk menghadapi sebuah cenderungan yang negatif. Yang poin terakhir adalah poin keempat adalah penyesuaian diri yang relatif, yaitu mengakui kenyataan dan segera berusaha menyelesaikan diri pada penyelesaian frustasi dan menyalahkan diri sendiri. Poin yang keempat adalah manfaat berpikir positif. Manfaat berpikir positif itu ternyata berpikir positif banyak sekali manfaatnya. Dan saya rasa berpikir positif itu dalam 4 poin ini merupakan poin utama dalam berpikir positif, yaitu dalam manfaat berpikir positif itu kita akan memiliki kesehatan. Kesehatan itu maksudnya adalah kita seringkali mengeluh dan sering merasakan sakit saat kita berpikir positif. Namun dengan cara kita berpikir positif, maka rasa sakit itu atau rasa kecemasan dalam diri kita akan berkurang dan kita akan menjadi sehat. Yang kedua adalah merasakan keberhasilan atau kesuksesan. Dengan kita berpikir positif, maka kesuksesan dan keberhasilan akan mudah didapat. Dengan begitu, semua hal-hal itu bisa dipikirkan dengan cara yang positif. Yang poin ketiga adalah optimis. Optimis merupakan suatu tindakan yang kita lakukan agar semua pekerjaan kita bisa optimis dengan baik. Maka dengan berpikir positif, semua hal itu akan bisa optimis dengan baik. Yang poin keempat adalah emosi positif. Perasaan seorang dipengaruhi oleh pikiran. Jika ruang pikiran tersebut ada hal positif, maka pikiran dan emosi kita akan berpikir sesuai dengan yang positif. Namun jika kita berpikir negatif, maka tindakan atau emosi kita akan melakukan tindakan yang negatif dan itu bisa merugikan orang lain atau diri kita sendiri. Poin berikutnya adalah efek-efek berpikir positif.
Dalam efek berpikir positif itu terdapat 4, yaitu berpikir positif tinggi menunjukkan tingkat kondisi psikologi yang lebih positif. Maka dengan berpikir positif kita akan memperbaiki psikologi diri kita. Yang kedua adalah berpikir positif dalam keadaan tertekan dan stres, itu dianggap memiliki metode cukup baik dalam menangani hal-hal stres atau tekanan dalam diri kita dengan cara berpikir positif. Yang ketiga adalah berpikir positif dalam menghadapi sesuatu yang sedang terjadi, akan menolong seseorang untuk menghadapi secara efektif. Yang keempat adalah berpikir positif bukan merupakan tujuan, melainkan suatu jalan mencapai tujuan. Selanjutnya adalah langkah-langkah berpikir positif. Dalam langkah berpikir positif itu terdapat 4 poin, yaitu hukuman Pygmalion sebagai hukuman berpikir positif. Yang kedua adalah membangun kepercayaan diri. Membangun kepercayaan diri adalah dengan kita berpikir positif, maka percaya diri kita akan terus menumbuh dan itu akan mengembangkan daya diri kita dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah memperbaiki mental. Dengan cara memperbaiki mental, kita harus berpikir positif. Maka dengan berpikir positif, mental diri kita akan merasa lebih baik dan akan menjadi suatu mental yang kuat di masa yang akan datang. Yang keempat adalah ubahlah kepercayaan. Dengan kita berpikir positif, kepercayaan kita semakin hari akan semakin baik dan tidak akan merasa diri kita menjadi buruk. Dengan cara berpikir baik atau berpikir positif, maka kepercayaan diri kita akan lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah berpikir positif adalah cara menghadapi suatu masalah dan mengambil hikmah di balik masalah yang dihadapi, sehingga tidak menimbulkan konflik atau pertentangan. Dan efek dari berpikir positif yaitu apabila seseorang individu mampu berpikir positif, maka kondisi psikologi individu ataupun orang itu juga akan mengikuti positif. Intinya antara proses berpikir dan tindakan yang berjalan berdampingan tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Maka tindakan dan berpikir itu menjadi kesatuan untuk melakukan hal-hal yang positif. Sekian dari paparan yang saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan. Terima kasih.